Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat dari kelas B dengan 3 digit terakhir 041. Kali ini saya akan mempresentasikan pemahaman sistem kontrol modern dan PID. Saya dan kelompok saya setuju dengan menggunakan sistem AC sebagai suatu penjelasan pada presentasi kali ini. Nah, di sini overview-nya kita akan belajar mengenai konsep dasar sistem, tujuan sistem kontrol, contoh sistem kontrol sederhana, kemudian komponen utama sistem kontrol, prinsip dasar PID, contoh sistem kontrol sederhana, dan kelebihan kekurangan sistem kontrol, dan terakhir ada kesimpulannya. Lanjut di sini, sumber data ataupun contoh-contoh saya dapatkan dari Bapak Rafiq sendiri dengan Google Drive yang sudah diberikan. Lanjut di sini sistem kontrol. Nah, konsep dasarnya sistem kontrol itu ada di ukur, bandingkan, dan bertindak. Yang pertama ukur. Ukur itu seperti mengukur variabel kunci, yaitu kita akan melihat seberapa hal yang kita butuhkan gitu. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, datanya itu dari mana? Datanya itu dari awal sebagai yang dari ukuran itu. Nah, kalau udah kita ngambil keputusan dari data sebelumnya. Nah, kalau udah dapat data dan udah dapat keputusannya, terakhir adalah bertindakan. Itu menjalankan tindak, misalnya menyalakan atau mematikan sesuatu seperti itu pada sistem kontrol. Lanjut di sini yaitu tujuan sistem kontrol. Nah, yang pertama ini sebenarnya sistem kontrol ini memiliki tujuan untuk digunakan, untuk diciptakan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas, mengatur kerja sistem, menjaga stabilitas, menjaga robustness. Robustness ini seperti kita menjaga suatu kestabilan terhadap gangguan-gangguan seperti noise, seperti hal-hal tidak terduga lainnya, hal-hal kecil lah. Selanjutnya itu ada efisiensi dan keamanan. Ya, seperti kita tahu, sistem kontrol ini sangat membantu dalam menjalankan tugas-tugas manusia seperti mengawasi atau menjalankan hal-hal yang tidak perlu banyak tenaga. Seperti. Dan tujuan sistem kontrol adalah mengatur dan menjaga agar suatu proses atau keluaran tetap sesuai dengan kondisi yang diinginkan secara otomatis dan stabil. Jadi, hal-hal yang di atas ini itu dirangkum menjadi satu kalimat, satu paragraf, itu untuk mengatur dan menjaga agar suatu proses atau keluaran tetap sesuai dengan kondisi yang diinginkan secara otomatis dan stabil. Untuk apa? Untuk efisiensi itu sendiri, seperti itu. Lanjut. Nah, komponen utama dalam sistem kontrol itu yang pertama ada set point. Set point sendiri itu nilai acuan atau target yang diinginkan dari proses suatu variabel proses. Yang kedua itu ada sensor, merupakan pendeteksi besarnya fisik dan mengatur dan mengubahnya menjadi sinyal terukur. Jadi yang pertama kita punya set point kan. Set point ini didapatkan kita mau berapa nih. Nah, kemudian kita melihat sensor nih. Sensor memberikan bahwasanya wah ini bisa kurang, bisa kelebihan gitu. Nah, kemudian ada sistem kontrol atau controller. Merupakan otak pengendali yang memutuskan tindakan apa yang harus digunakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoreksi perbedaan atau error. Jadi kita udah punya set point. Set point itu awalnya untuk ngacuan lah bahwasanya hal ini tuh perlu diperbanyak atau dikurangi gitu yang didapatkan dari sensor. Kemudian kita sebagai operator punya uh, sistem kontrol sendiri yaitu controller merupakan otak pengendali. Nah, kita ini yang memutuskan bahwasanya kalau ini tuh kurang atau lebih gitu. Nah, kemudian ada aktuator merupakan mengubah sinyal kontrol jadi aksi nyata seperti menggerakkan motor, membuka katup, atau menyalakan pemanas sehingga proses dapat kembali sesuai dengan target yang diharapkan. Jadi aktuator ini bergerak setelah kita menerima suatu keadaan oleh sensor, kemudian kita eh, melalui kontrol dan aktuator maka akan mengubah sinyal yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, lanjut sini ada konsep dasar PID yaitu proporsional integral derivatif. Lanjut. Jadi PID kontrol itu dibagi tiga, yaitu proporsional. Komponen ini beraksi terhadap besarnya kesalahan saat ini. Analogi itu kayak semakin jauh suhu ruangan dari target, maka semakin kencang kompresor pada AC bekerja untuk mendinginkannya. Jadi, semisal kita tertinggal jauh saat kita buru-buru, apa yang kita lakukan? Akan mengebutkan, akan menaikkan kecepatan. Nah, itulah proporsional.
Kedua, integral. Komponen ini menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa dengan mengingat total kesalahan yang telah terjadi, seperti memberikan dorongan ekstra secara perlahan untuk memastikan suhu benar-benar pas target, tidak hanya mendekatinya. Jadi, integral ini sebagai pengingat kita bahwasanya, wah, kalau sini sudah deket nih, jadi kita nggak perlu ngebut-ngebut lagi lah. Kita sudah cukup, gitu. Tidak perlu kencang-kencang. Nah, kemudian ada derivatif. Komponen ini mencegah suhu kebablasan. Dalam artian tuh kebablasan tuh bahwasannya kayak semisal suhu ruangan yang kita inginkan itu 24 derajat Celcius. Tetapi kalau AC dibiarkan terus-menerus, maka suhunya itu akan semakin rendah atau semakin dingin, misalkan ke 20. Kita kan nggak butuh suhu 20 gitu, kita inginnya 24. Sehingga derivatif ini sebagai seperti rem yang akan memperlambat laju pendinginan suhu sudah eh, pada titik set point yang kita inginkan, seperti itu. Nah, lanjut sini. Contoh sederhana penerapan sistem kontrol. Nah, pada kali ini saya dan teman-teman saya itu setuju untuk membahas AC, AC ruangan pendingin. Nah, prinsip kerjanya itu AC dilengkapi dengan sensor suhu atau termistor. Nah, jika suhu ruangan lebih tinggi dari suhu yang diatur atau set point, AC akan menyala untuk mendinginkan ruangan. Jika suhu sudah mencapai set point, AC akan berhenti bekerja. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, suhu pada yang kita rasakan semisal kita memasuki ruangan yang panas, ya kita akan memerintahkan AC untuk menyalakannya, ya kan? AC kita, saya akan memberikan dia bahwa saya tugas untuk AC tolong supaya di 20 derajat Celcius. Nah, maka saya sudah set dia ke 24, maka AC di situ akan bekerja dengan sensornya sendiri, yaitu melihat suhu ruangan ini benar ada di berapa sih. Semisal suhu di AC itu ada suhu AC berada di 30 derajat. Nah, maka eh, dia membandingkan gitu 30 derajat dengan suhu yang saya inginkan. Nah, jika suhu ruangan lebih tinggi dari suhu yang diatur atau set point atau lebih panas dari set point yang saya inginkan, AC akan menyala untuk mendinginkan ruangan. Nah, jika suhu sudah mencapai set point AC, AC akan berhenti bekerja. Seperti itu gampangnya. Jadi seperti ini diagramnya, itu pertama ada sensor suhu, dia memeriksa dulu nih ruangan ini tuh berapa gitu loh sekarang. 30 derajat kah? 35 kah? Yang pasti itu lebih panas atau lebih dingin. Jadi dia butuh sensor bawaan dari AC itu sendiri. Kemudian setelah menerima bahwasannya, wah ini ruangan nih kok lebih panas daripada yang owner saya inginkan gitu kan. Sehingga kontrol atau termostat ini akan menjadi eh, mengirim sinyal ke aktuator bahwasanya aktuator ini sendiri adalah kompresor atau pendingin AC bagian pendingin utama pada AC gitu. Jadi kontrol itu sistem kontrol akan memerintahkan ke aktuator atau kompresor ini untuk menyalakan kompresor secepat mungkin gitu. Nah, jika suhu sudah mendekati, maka itu akan kembali lagi ke sensor suhu. Ketika sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka kontrol ini atau termostat ini akan mendapatkan sinyal lagi dari sensor suhu untuk bahwasannya udah nih udah cukup gitu kan, kita nggak perlu lagi nyalain gitu ya, bisa kita perlambat lah untuk menjaga suhunya tetap stabil seperti itu. Lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan sebenarnya sistem kontrol itu perlu banget untuk dituning dengan presisi. Kenapa? Karena semua potensinya atau efisiensinya dalam penggunaan energi itu akan benar-benar sangat efisien, sehingga saat suhu ruangan jauh dari set point dapat berlangsung dengan cepat. Contoh kayak tadi, ketika termostatnya ataupun termistornya itu akurat, maka proses pendinginan itu akan sangat cepat gitu loh, karena sesuai. Nah, laju pendinginan menurun sehingga tidak terjadi overshoot. Nah, kenapa? Karena semua sensornya itu udah dituning dengan tepat, sehingga kalau misalkan katakanlah sudah mencapai suhu yang diinginkan dari 35, dari 30 ke 20, wah misalkan ini sudah mendekati 20, udah 21 nih, maka kompresor itu akan pelan, lambat jalannya untuk menstabilkan suhu yang diinginkan. Nah, kalau enggak, itu dia bakal makin dingin gitu loh.
Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna karena suhu lebih konsisten serta membantu efisiensi energi karena penggunaan kompresor lebih terkendali. Itulah bagian kelebihannya, gitu loh. Nah, yang kedua, di sini ada kekurangannya. Sistem kontrol sebenarnya tuh bisa banget memiliki kekurangan jika tidak dituning dengan tepat. Jika parameter tidak sesuai, AC bisa menjadi lebih lambat merespon perubahan suhu atau bahkan dia lebih cepat sehingga semisal kita inginnya di 20, tapi dia kok malah ke 16 gitu loh. Itu kan sangat merugikan kita baik dari biaya suhu, dari biaya, kenyamanan, seperti itu. Karena sistem kontrolnya yang lebih kompleks, mengandalkan sensor suhu dan rangkaian elektronik, sehingga ketika terjadi kerusakan pada sensor atau kesalahan pembacaan data, kinerja AC bisa terganggu. Nah, sistem kontrol sendiri juga bahwasanya bukan barang yang sempurna. Semua itu pasti ada jeleknya gitu loh. Semisal salah satu sensor, katakanlah termostatnya rusak. Nah, kalau termostat rusak, bagaimana kompresor menerima perintah, ya kan? Dia nggak tahu bahwa lah ini gimana nih, ini mau dingin apa mau gimana gitu kan. Maka di sinilah kelemahan rangkaian elektronik pada zaman sekarang gitu loh. Pasti ada aja yang rusak gitu kan, dan harganya tuh nggak murah gitu loh. Hal ini menjadikan perawatan lebih rumit serta meningkatkan biaya operasional dibandingkan dengan sistem kontrol sederhana. Meskipun zaman sekarang itu garansi itu sudah bagus lah ya, sudah sangat gampang untuk diklaim, untuk menjadi apa, penenang lah pada konsumen jika barangnya sewaktu-waktu bisa rusak. Tapi ya tetap saja bahwasanya memang sewaktu-waktu itu gampang untuk rusak. Lanjut. Nah, kesimpulannya di sini sistem kontrol itu bekerja dengan mengukur, membandingkan dan bertindak. Jadi di awal itu PID, ya, proporsional, integral, derivatif. Jadi dia pertama mengukur dulu, kemudian membandingkan dan bertindak. Seperti halnya kita ketika entah bermain, entah belajar, entah olahraga, kita akan mengukur dulu potensi kita tuh bagaimana, apakah nyampe sana gitu kan. Kemudian membandingkan kayak wah kita nih, aku nih mau jalan 1 kilometer ya kan, pembandingannya gimana, kayak aku butuh waktu berapa lama untuk nyampe sana, aku butuh waktu energi berapa banyak buat sampai sana. Kemudian kalau udah pembandingan ini, aku tuh berpikir bahwasanya ya aku harus jalan kaki sebanyak eh, 20 menit untuk mencapai 1 kilometer itu, katakanlah seperti itu. Nah, dalam analogi PID ini sendiri atau sistem kontrol sini menggunakan sensor, kontrol, dan aktuator. Jadi sensor itu mengukur bahwasanya kayak, wah ini entah lebih panas, entah lebih dingin, ini terlalu pendek, ini terlalu panjang. Kemudian controller akan membandingkan bahwasanya harusnya ini bagaimana sih? Ini harusnya bagaimana sih? Idealnya bagaimana? Misal idealnya itu 20 cm, tapi ini hanya 15 cm. Controller akan menyiapkan prompt kepada aktuator untuk meningkatkan supaya kita sampai 20 cm. Contoh seperti itu. Nah, tujuannya seperti ya stabilitas, efisiensi untuk memudahkan manusia itu sendiri. Salah satu model yang dibahas dalam PID ini adalah AC. Untuk kalau saya itu AC, walaupun sangat efisien jika diatur dengan benar, sistem ini memerlukan penyesuaian yang presisi dan bisa menjadi rumit serta mahal untuk diperbaiki jika terjadi kerusakan. Nah, itu sebenarnya adalah sisi jeleknya ya. Kita nggak ada yang tahu brand mana yang jelek, brand mana. Dan kadang memang meskipun brandnya bagus, kadang ya apa saja gitu loh. Kita nggak tahu bahwasanya ya lagi apa saja, dan itu pasti keluar biaya lagi, keluar keluar waktu lagi, meskipun ada garansinya gitu. Itu ya siapa sih yang mau dapat barang rusak gitu lah. Nah, sekiranya segitu aja untuk pembahasan sistem kontrol kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya harap kedepannya manusia bisa eh, memanfaatkan teknologi ini lebih jauh tanpa mengorbankan lingkungan, tanpa mengorbankan banyak orang, sehingga kita menjadi 50-50. Kita bisa mendapatkan suatu benefit dari sistem kontrol ini, dan sistem kontrol ini juga bisa memajukan peradaban kita. Seperti itu. Saya harap seperti itu. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.